Halo, kita ketemu lagi dalam seri kuliah Fisika Dasar. Nah, pada video kali ini kita bahas terkait daripada rangkaian arus AC atau rangkaian arus bolak-balik. Nah, video ini terdiri dari beberapa segmen, lebih dari satu segmen, jadi kamu ikuti segmen 1, 2, 3, atau bahkan juga sampai 4 segmen. Oke, nah pada pembahasan kali ini mengenai arus bolak-balik atau kita sebut dengan arus AC. Dan ini banyak diaplikasikan dalam rumah tangga gitu. Kalau di rumah biasanya kita menggunakan sistemnya arus bolak-balik. Nah, kalau arus DC dia langsung kelihatan yang mana VCC, yang mana ground-nya, gitu ya. Nah, tapi kalau arus AC dia nggak terlihat yang mana. Kalau arus AC dia nggak terlihat yang mana yang mana VCC dan yang mana ground, karena dia sama aja, gitu. Nah, pada komponen-komponen yang sering kita gunakan dalam elektronika, gitu ya, misalnya komponen-komponen yang banyak berbau dengan Arduino, berbasis daripada Arduino, itu banyak menggunakan sistem daripada DC, gitu ya, karena Arduino itu sebenarnya DC, gitu. DC 5 volt gitu. Nah, jadi terlihat dia yang mana VCC-nya, yang mana ground-nya. Tapi kalau pada AC, pada rumah tangga, misalnya kabel kita ya, atau stop kontak kita, dia kita terserah aja mau bolak-balik kita taruh yang mana yang VCC-nya, yang mana ground-nya, itu tidak terlihat gitu. Nah, pada rumah tangga, ini banyak diaplikasikan pada rumah tangga atau banyak diaplikasikan dalam bidang industri yang banyak kita gunakan sehari-hari itu adalah arus AC gitu ya. Nah, di Indonesia itu kita menggunakan sumber listrik kita atau generator listrik kita menggunakan daripada ini ya, PLTA, pembangkit listrik tenaga air atau power plant. Nah, ini banyak diaplikasikan apalagi kita di Sumatera Utara. Ini menggunakan generator. Nah, generator di sini berfungsi untuk mengubah arus daripada untuk mengubah energi mekanik gitu ya. Energi mekanik menjadi energi listrik. Jadi pada PLTA ini kan kita hasilkan energi mekanik. Nah, ini diubah nantinya diubah oleh generator menjadi energi listrik. Seperti itu. Nah, energi listrik ini ditransmisikan dalam bentuk arus bolak-balik. Inilah yang kita gunakan dalam rumah tangga. Banyak digunakan sehari-hari di rumah, gitu ya. Nah, saya terangkan mengenai arus AC-nya. Jadi gini, ini generator gitu ya, generator arus AC. Jadi ini ada magnet, 2 magnet ya. Ini pada kutub utara gitu, ini pada kutub selatan. Nah, di antara 2 magnet ini ada disebut dengan kumparan. Gitu. Terdapat kumparan. Jadi misalnya kumparan ini berputar gitu ya. Berputar. Nah, kumparan ini akan menembus daripada garis-garis medan gitu. Nah, ini saya tulis di sini ya. Kumparan berputar dan akan menembus garis-garis medan. Garis-garis medan. Nah, ini garis-garis medan magnet ini medan magnet ya, ini akan selalu berubah terhadap waktu. Nah, ini kan tadi ini ada ringnya, ini ada kumparan. Nah, kalau kalian lihat nanti di slide-nya itu, nanti saya sampaikan slide-nya, di slide-nya itu ada medianya, animasinya yang menyatakan ini berputar gitu. Nanti di slide-nya boleh dilihat, ada gambar yang seperti ini, tapi tadi gambarnya merah nanti di sini, daripada ininya berwarna merah magnetnya. Nah, ketika ininya berputar, kumparan ini yang berada di sekitar magnetnya ini, maka akan menembus garis-garis medan magnet dan ini akan selalu berubah terhadap waktu gitu. Kumparan inilah nantinya yang akan menghasilkan arus listrik. Nah, saya gambarkan.
misalnya kumparan itu saya gambarkan seperti gambar yang di samping gitu ya. Nah, misalnya kumparannya itu yang ini. Nih, batangnya ini. Nah, arah medan magnetnya itu lurus gitu ya, ke arah kanan gitu, arah vektor medan magnetnya. Nah, kemarin itu gitu, saya pernah gambarkan kan untuk menentukan daripada flux magnetnya, daripada flux magnet untuk daripada kumparan yang digambarkan pada gambar berikut ini, misalnya flux magnetnya, kita menentukan flux magnetnya. Ini dapat kita tentukan daripada integral B.dA. Dia ini bukan integral tertutup gitu, dia integral terbuka. Jadi bisa digunakan pada bentuk yang bagaimanapun. Nah, ini berarti B A gitu ya, cos theta. Nah, cos theta ini kan sebelumnya sudah saya terangkan pada video kita sebelumnya, di mana theta ini merupakan sudut antara vektor B dan vektor A. Itu ya, sudut antara vektor B dan vektor A. Vektor A ini merupakan tegak lurus terhadap bidangnya. Ini bidangnya. Berarti tegak lurus arah bidangnya ini kan. Nah, vektor A. Sudut antara vektor A dengan vektor B ini kan. Nah, sudut antaranya ini disebut dengan theta. Gitu. Nah, kalau kemarin kita tetanya itu 90 derajat, kali ini ada gitu ya. Nah, ini pada dalam artian N-nya itu atau hanya satu kumparan atau hanya satu lilitan gitu ya. Satu kumparan atau lilitan. Jadi kalau ada banyak kumparan atau banyak lilitan, kita langsung kalikan aja. Berarti N jumlah kumparan atau lilitan gitu ya, dikali medan magnet, dikali luas permukaan, dikali cos theta. Seperti itu. Nah, jika kumparan ini gitu ya, jika kumparan diputar sebanyak theta, jadi dalam artian jika kumparan diputar, jadi dia diputar gitu ya, ininya diputar seperti ini, yang ini diputar, yang ini ya, batangnya ini diputar, kumparannya diputar. Nah, kalau kumparannya diputar sejauh theta sama dengan omega dikali T, gitu. Nah, jika dia diputar sejauh omega dikali T, gitu. Berarti kita dapat tuliskan, gitu ya, kita dapat tuliskan flux magnetiknya itu sama dengan jumlah lilitan dikali daripada medan magnet, dikali daripada permukaan, dikali daripada cos theta-nya kita ganti dengan omega T. Nah, oke. Selanjutnya dari hukum Faraday gitu ya, hukum Faraday lens, kita pernah pelajari gitu ya, Faraday lens kita pernah pelajari bahwa ketika ada perubahan daripada flux magnetik, maka akan dihasilkan daripada GGL induksi. Itu kita bisa dapat tuliskan dengan persamaan, berarti GGL induksi sama dengan negatif, ini arahnya ya, gitu. Itu hukum lensnya. Perubahan daripada flux magnetik terhadap waktu, gitu. Nah, dari sini kita bisa turunkan ya, gitu. Flux magnetiknya ini kita ambil dari persamaan yang ini. Nah, flux magnetiknya kita ambil dari persamaan yang ini, gitu ya. Nah, selanjutnya kita tuliskan di sini berarti negatif daripada turunan flux magnetiknya itu sama dengan jumlah lilitan dikali medan magnet dikali luas permukaan, gitu ya, cos omega T, oke, cos omega T per diturunkan terhadap waktu. Nah, ini bisa kita turunkan gitu, berarti negatif daripada turunan daripada cos omega T, gitu ya. Turunan daripada cos omega T, berarti kita bisa turunkan negatif dari jumlah lilitan dikali medan magnet dikali luas permukaan, cos omega T terhadap T, gitu. Kita turunkan cos omega T berarti omega
turunan daripada cos sin omega T. Oke, ini matematisnya aja ya, nanti kamu bisa cari lebih lanjut. Nah, berarti kita dapatkan dari hukum Lenz, untuk daripada arus AC itu, GGL induksinya itu seperti ini. Nah, kita sudah dapatkan GGL induksi untuk arus AC. Nah, sekarang pada arus AC ini, kita bisa melihat bagaimana resistor pada rangkaian AC, itu yang pertama. Bagaimana induktor pada rangkaian AC, bagaimana kapasitor pada rangkaian AC. Jadi misalnya resistor pada rangkaian AC itu kita simbolkan dengan R, gitu ya, resistor. Nah, selanjutnya bagaimana induktor, bagaimana induktor itu lilitannya kita bisa simbolkan L, gitu, ini induktor. Nah, dan satu lagi bagaimana kapasitor, gitu. Kita simbolkan C. Kapasitor pada rangkaian AC ini. Nah, nanti selanjutnya pada sesi berikutnya, mungkin besok gitu, kita akan mempelajari bagaimana rangkaian RLC. Gitu. Tapi kita akan pelajari pada hari ini satu-satu dulu. Bagaimana resistor pada rangkaian AC, bagaimana induktor pada rangkaian AC, bagaimana kapasitor pada rangkaian AC. Nah, untuk minggu selanjutnya, untuk pertemuan selanjutnya, nanti kita akan bahas, atau pada sesi selanjutnya kita akan bahas bagaimana rangkaian RLC pada rangkaian AC, itu bagaimana RLC. Nah, RLC ini bisa nanti rangkaiannya dalam bentuk seri, gitu ya, atau rangkaiannya dalam bentuk paralel, gitu. Kita akan bahas satu-satu bagaimana resistor. Jadi pada slide yang saya kirimkan itu agak banyak ya, gitu. Tapi saya rangkum intinya pada pertemuan atau pada video atau pada pembahasan hari ini, gitu.